Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film seorang narapidana berteman dengan sesama narapidana dan melarikan diri dari penjara untuk mengunjungi putranya di panti asuhan. Narapidana itu bernama Ching, namun untuk kabur dari tahanan itu tidak semudah itu. Ching harus berhadapan dengan kepala sipir yang sangat licik. Dan lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Still in Nox TV. Di awal film diperlihatkan kehidupan para napi di sebuah penjara di Cina. Sebagian diantaranya ditugaskan membuatkan makanan untuk seluruh narapidana. Dia adalah Dil, yang salah satu anggota gangster di penjara itu. Tiba-tiba alarm berbunyi dan itu artinya mereka semua harus menjongkok sebagai tanda bahaya adanya tahanan yang mencoba melarikan diri. Terlihat seorang napi yang sembunyi di dalam gorong-gorong saluran air. Beberapa napi menjadikan kesempatan ini untuk bertaruh berapa lama napi yang kabur itu akan bertahan. Setelah petugas berhasil menangkap kembali tahanan yang mencoba kabur itu, dia digelindingkan ke tengah lapangan. Kepala sipir di penjara ini bernama Gong Zhao yang terkenal kejam dan sadis. Dalam kondisi hujan deras, Gong menginjaki kaki dari napi itu hingga patah. Lalu ada seorang pria berbaju putih yang bernama Ching yang dibantu temannya. Dia membawa tandu untuk membawa tahanan tersebut. Gong melarangnya membawa napi itu dan membiarkan mereka kehujanan di tengah lapangan. Tidak tega dengan keadaannya, Ching menyuruh tahanan itu untuk berpura-pura pingsan. Sialnya, akting mereka gagal karena kaki Ching terkilir. Rupanya Gong sudah mengetahui rekam jejak Aci yang telah menggigit telinga kepala sipir sebelumnya. Ingin menunjukkan kekuasaannya, Gong lalu menempatkan Ching ke bagian konstruksi. Meskipun hukuman ini berat, Ching menjalaninya dengan sumringah, tidak ingin menimbulkan masalah. Ching mencoba mendekati kelompok gangster manapun, termasuk dengan Lung yang berterima kasih karena telah membantunya. Saat memasuki jam makan siang, Skull yang menjadi tangan kanan Lung tidak terima karena kelompoknya mereka ditempatkan di area konstruksi. Skull meminta Lung yang memiliki pengaruh kuat untuk menjadi ketua kelompok gangster yang bernama Mainlanders. Karena kuatnya pengaruh gangster Homekis seringkali membuli para tahanan lainnya. Tiba-tiba terjadi kericuhan dan perkelahian di antara para tahanan dari gangster tersebut. Lalu Ching memilih tetap santai, meneruskan makan siangnya di kolong meja. Gong dan anak buahnya datang menghentikan kerusuhan ini. Mereka yang menjadi pemicu kerusuhan dibawa ke ruangan keamanan. Saat Lung baru saja menyelesaikan mandinya, Gong datang untuk memperingati dia agar tidak mencari masalah atau dia akan membereskannya. Meskipun sisa hukumannya sisa 2 tahun lagi, Lung tidak akan gentar dengan ancaman itu. Dan di keesokan harinya, Ching mengajukan diri untuk datang ke pemakaman ibunya. Gong akan mengizinkannya jika Ching ingin memberitahu apa yang direncanakan para ketua gangster di penjara ini. Ching mengaku tidak mengetahui rencana mereka. Tidak puas dengan rencananya, Gong menolak Ching menghadiri pemakaman ibunya. Di sini Ching berusaha sabar dengan kelakuan sipir penjara ini. Lalu anaknya yang bernama Leng datang dan ditemani oleh pengurus yayasan yatim piatu yang bernama Nona Wong. Meskipun tidak mau ditempatkan di yayasan, namun tidak ada pilihan lain karena Ching tidak punya keluarga lagi yang bisa mengurus anaknya hingga dia keluar penjara. Dan sebagai bentuk rasa hormat, Ching hanya bisa menatap foto ibunya dan membuat sesajen di dalam penjara. Bill datang untuk memberikan dukungan, namun berbeda dengan Skull yang mencoba membuat onar. Namun tiba-tiba malam itu Ching kedatangan roh ibunya. Kisah saat Ching membunuh istrinya terungkap. Saat itu Ching yang kecanduan berjudi memergoki istrinya berselingkuh dengan pria lain. Dia marah kepada mucikari yang menjerumuskan istrinya yang sedang membutuhkan uang. Tanpa disengaja dia malah membunuh istrinya. Pada perayaan tahun baru, pihak penjara mengadakan acara untuk menghibur para tahanan. Inspektur yang memberikan sambutan tidak direspon dengan baik oleh seluruh napi. Tak diduga beberapa tahanan memicu kerusuhan. Perang gangster pun kembali terjadi.
Cing yang memilih berlindung tidak terlibat dalam perkelahian ini. Petugas menerjunkan pasukan untuk melerai keributan itu. Kepala keamanan Gong memukul kaki Lung hingga patah. Lalu Cing mendapati informasi dari yayasan kalau anaknya dilarikan ke rumah sakit akibat demam tinggi. Khawatir dengan keadaan anaknya, Cing mengajukan diri kepada Gong untuk menjenguknya. Lagi dan lagi kepala sipir tidak memberikannya izin meskipun Cing sudah membersihkan sepatunya, namun mereka tetap tidak mengizinkannya. Kesabaran Cing kembali diuji. Dia mengancamnya akan melaporkan itu kepada inspektur. Lalu pengurus yayasan kembali menemui Cing karena anaknya telah melarikan diri dari yayasan dan sampai saat ini belum ditemukan. Cing yang terpancing emosinya, dia kecewa dengan Nona Wong, terlebih lagi kepada Gong. Akibat kemarahannya, Cing mendapat hukuman dijemur dalam panasnya terik matahari. Terlihat hanya satu sipir yang peduli kepada Cing, memberinya semangat dan menyuruhnya tetap makan. Kemudian Cing bisa bernapas dengan lega setelah anaknya kembali ditemukan. Lalu Nona Wong berharap Cing bisa datang saat acara Hari Ayah untuk menghibur Leng. Sebulan kemudian petugas kembali menyalakan alarm setelah Cing diketahui melarikan diri. Dia mencoba menjadi petugas sipir kemudian masuk ke kolong truk agar bisa keluar dari penjara itu. Akhirnya Cing berhasil sampai di yayasan hanya untuk melihat anaknya. Nona Wong terkejut Cing rela kabur dari penjara hanya untuk menemui anaknya. Kepada ayahnya, Leng mengaku tidak betah tinggal di tempat ini. Saat melihat rapotnya, Cing terkejut karena anaknya mendapat ranking 10 dari 12 siswa. Cing berjanji akan merawatnya 14 bulan lagi setelah dia keluar penjara. Kepada donatur yayasan, Cing mengaku sebagai intelijen. Tapi Cing terkejut karena ternyata orang ini adalah seorang inspektur penjara di Stamley bernama Chart. Mereka sempat berfoto bersama. Setelah petugas datang mencarinya, Cing kembali menyerahkan dirinya melalui inspektur. Setelah kembali ke penjara, Gong dan anak buahnya langsung memukuli Cing. Tak cukup sampai di situ, dengan perban di sekujur tubuhnya, Cing kembali dijemur dalam teriknya matahari. Sebagai contoh bagi napi lain, inilah yang akan mereka dapatkan jika berani melarikan diri. Cing mengaku kepada Bill, Snack, dan Squid bahwa dirinya sengaja kabur untuk menemui bos Leng yang menguasai seluruh Hong Kong. Padahal itu adalah anaknya sendiri dan bodohnya mereka percaya dengan ucapannya Cing. Meskipun ditempatkan di sel isolasi, Cing senang karena telah berjumpa dengan anaknya. Belum puas memberi pelajaran dengan Cing, kepala sipir sadis ini menugaskan Skull untuk memukuli Cing di toilet. Cing dibuat tidak berdaya ketika Skull dan anteknya langsung memberikan serangan dengan alasan Cing tidak mau membayar hutangnya. Snack yang kebetulan sedang berada di dalam toilet memberikan pertolongan kepada Cing. Naasnya bagi Snack, dia ditusuk oleh Skull dari belakang hingga tidak berdaya. Lung kemudian datang ke toilet dan salahnya dia memegangi besi yang menusuk Snack. Gong dan anak buahnya melihat Lung memegang besi tersebut. Skull disuruh untuk menandatangani surat pernyataan jika Lung yang sudah menusuk Snack. Skull dan anggota Mainlander sempat berhadapan dengan Squid dan anggotanya Homki sebelum Gong menyuruh mereka pindah ke sel lain. Sementara itu Lung ditempatkan di sel isolasi yang berdampingan dengan Cing yang sedang tertidur pulas. Petugas sipir datang menyuruhnya untuk tanda tangan. Cing mengajak Lung untuk mengobrol, namun Cing malah kembali mengorok. Sejak saat itu keduanya berteman dan saling mendukung satu sama lain. Saat beristirahat, Cing memberitahu Lung cara dia meloloskan diri dari penjara ini dengan cara melompat dari atas tebing. Sialnya bagi Lung, dia mendapatkan kabar mengejutkan dari inspektur bahwa Snack telah tewas akibat luka tusuk itu. Dan itu artinya Lung harus didakwa dengan kasus pembunuhan. Lung akan dikirim ke rutan lain. Merasa tidak membunuhnya, Lung mengaku mengetahui pembunuh Snack dan akan memberitahunya hanya kepada inspektur. Saat Gong dan petugas lainnya keluar, ternyata Lung malah memukuli inspektur dan langsung melarikan diri. Termakan ucapan Cing, dia nekat melewati pagar kemudian terjun dari atas tebing itu. Petugas di sana memberitahu Cing kalau dia belum mati dan bersembunyi di balik bukit. Dia juga memberitahu Cing bahwa Skull yang membunuh Snack. Saat Cing masuk ke ruangan makan, antek-antek Skull melakukan serangan dan berniat menghabisinya.
Meskipun terluka, Ching berhasil selamat. Ternyata Skull memprovokasi anggota Mainlanders bahwa Ching yang telah menuduh membunuh Snake. Saat dipindahkan dari ruang isolasi, Gong menempatkan Ching di sel khusus kelompok Mainlanders. Tentu saja Ching menolak karena ini sama saja dengan bunuh diri. Ching melawan kebiadaban kepala sipir Gong, kemudian dia melarikan diri melompati pagar dan tebing seperti yang dilakukan oleh Lung. Lolos dari derasnya arus laut dan curamnya karang, Ching meneruskan pelariannya di tengah padang rumput. Lalu sebuah helikopter dan ratusan petugas dikerahkan untuk menangkapnya kembali. Ching yang terus berlari dan tidak kenal lelah, dan dia masuk ke dalam hutan rimba. Puluhan anjing pelacak pun tidak mampu mencium keberadaannya. Ching lalu memilih untuk bersembunyi di atas pohon besar. Namun berita kaburnya Lung dan Ching ditayangkan di semua stasiun televisi. Dan pada saat itu Nona Wong dan anaknya Ching yang berada di yayasan menyaksikan tayangan itu. Berpindah lagi ke penjara, Skull meminta kepada Gong untuk dipindahkan dari penjara ini demi keselamatannya. Namun Gong menolak meskipun Skull mengancam akan melaporkan perbuatannya itu. Untuk bertahan hidup, Ching membunuh seekor ular dan meminum darahnya. Dalam pelariannya, dia tidak sengaja bertemu dengan Lung di kandang ayam. Mereka berdua saling membantu agar bisa lolos dari kejaran petugas. Setelah terjebak di sebuah atap rumah, mereka nekat untuk melompat ke bawah jurang. Sementara itu, di penjara Bill dan anggota gangster lainnya memasang taruhan seberapa lama Ching bertahan sebelum kembali tertangkap. Setelah mengobati tangannya, Lung meminta maaf karena anak buahnya memukuli dia akibat perbuatan Skull. Kembali melanjutkan pelariannya, Lung mengajak Ching untuk memakan buah yang sering dia dapatkan dari hutan saat dia menjadi tentara. Meskipun tidak beracun, buah yang mereka makan itu membuat perut mereka bergejolak. Walaupun besok atau lusa, kemungkinan besar mereka akan tertangkap lagi. Ching dan Lung memanfaatkan kesempatan itu untuk menikmati hidup mereka. Rasa persahabatan antara mereka pun terbentuk sangat kuat. Malam itu Ching kembali ke yayasan untuk membawa anaknya pergi dari Hong Kong. Ternyata Nona Wong tidak setuju dan telah melaporkan dirinya kepada pihak berwajib. Ching dan Lung harus kembali ke jeruji besi setelah polisi berhasil menyergap mereka. Kali ini Gong benar-benar murka. Setelah menghajarnya, Ching ditendang masuk ke dalam sel kelompok Mainlanders yang telah termakan provokasi Skull. Saat itu juga Ching langsung dipukuli ramai-ramai. Mereka baru berhenti setelah Ching mengatakan bahwa bertemu Lung di luar penjara. Belum puas dengan itu, Skull menusuk dada Ching dengan sikat gigi yang sudah dia runcingkan sebelumnya. Salah satu anggota di sana mulai percaya dengan omongan Ching. Mereka semua diperintah oleh Lung untuk melarikan diri dengan membakar penjara dan membuat kerusuhan. Setelah memanjat pagar dan melompati tebing, di sana Lung telah menyiapkan kapal untuk mereka semua. Saat itu juga tahanan langsung menyalakan api dan membuat kerusuhan hingga petugas terpaksa membuka pintu sel. Mereka lalu dikumpulkan di tengah lapangan dengan penjagaan yang ketat. Saat itulah Ching meminta bantuan Bill. Lalu terjadilah baku hantam antara kedua kelompok gangster ini. Skull tidak menduga bahwa Ching mengintainya saat dia melarikan diri. Ching benar-benar marah kepada si pengkhianat ini. Setelah Skull dibuat tidak berdaya, muncullah Gong dan dua anak buahnya. Gong malah mengunci gerbangnya agar Skull tidak melarikan diri. Dia justru berharap Ching akan membunuh Skull karena dengan terbunuhnya Skull, hukuman berat akan menimpa Ching. Tapi di luar dugaan, setelah Ching memaafkan Skull, dia mencoba menyerang Ching kembali. Alhasil Ching kembali menghajarnya. Saat Gong membuka pintu dan berniat untuk menghajarnya, namun Ching terlihat pasrah dengan itu. Tapi salah satu petugas sipir mencoba untuk menghalangi Gong, tapi malah dia yang terkena imbasnya. Ching kembali menjadi sasaran berikutnya. Dia mengambil kembali sikat giginya setelah menangkis pukulan kepala sipir itu.
Ching menusukkan sikat gigi itu tepat di matanya. Di akhir cerita, Ching mendapatkan perawatan medis di ruang sel rumah sakit. Setelah melihat isi surat yang dikirim anaknya, Ching merasa bahagia. Kini nilai rapot anaknya jauh lebih baik. Meskipun Ching mendapat tambahan hukuman 12 bulan, Ching berterima kasih kepada petugas sipir yang telah bersaksi untuk meringankan hukumannya. Dan pada hari itu, Ching bertemu dengan kepala sipir yang baru. Dia adalah Tuan Chart, inspektur yang pernah menjadi donatur yayasan tempat anaknya berada. Chart lalu memperlihatkan foto dirinya dengan Ching saat pertama kali mereka bertemu. Ching berjanji kepadanya tidak akan pernah kabur lagi. Sementara itu, Lung dan beberapa antek-anteknya dipindahkan ke penjara lain. Lalu dua sahabat ini berjanji akan bertemu lagi di luar penjara dan kisah pun berakhir.